beberapa kali ada orang itu yang terjebak dengan guru-guru yang cukup mengganggu. Jadi masuk di pondok nggak bisa keluar, hingga mereka tersiksa dan belum tahu makna cara berguru yang baik itu bagaimana. Jadi gurunya itu pakai ngancam-ngancam, jadi itu ketakutan dengan sendirinya. Itu banyak sekali orang-orang yang terjebak begitu, kan kasihan. Yang terpenting saya cuma mengingatkan ya, kalau kita mau berguru itu kalau nggak durasi Rahman Rohim itu sudah tidak benar. Itu dajjal ya, buta-butanya dajjal. Jadi meskipun orangnya sakti kok bisa mempertontonkan yang ini yang itu, kalau dia tidak berdosa durasi Rahman Rohim dan tidak menyenangkan anak didiknya, santrinya, bikin ketakutan, itu nggak benar, itu golongan dajjal. Apa cirinya dajjal, Pak? Dajjal itu hebat sakti, dia punya pengikut banyak. Cirinya itu satu, dia tak pernah mengajarkan Rahman Rohim. Pokoknya nggak sesuai bantai, nggak sesuai dengan kehendak, hilangkan, hapuskan, biar kamu mati. Nah, itu dajjal. Kalau orang-orang jiwa al-mahdi, sifatnya itu satu, Rahman Rohim. Jadi itu ya, untuk saudara-saudara di seluruh Indonesia, siapapun guru yang mengajarkan kita, baik itu toreko, tauhid, apa kek itu namanya, kalau tidak berdurasi Rahman Rohim itu pengikut dajjal. Apalagi ada murid yang ditakut-takutin. Mestinya seorang guru itu dikangenin muridnya, yang bikin sadu, ketemu aja sadu. Yang bikin kesan. Kesan nggak pernah narjet uang, nggak pernah itu pokoknya sadu deh. Itu aliran yang benar, jiwa tauhid yang benar. Jadi kalau ada guru itu nanti kamu kualat, nanti gitu, itu sudah nggak benar. Itu pengikut dajjal itu. Biarpun dia ngajarkan makrifat kayak sekalipun, nanti pada intinya itu mesti pembelokan. Jadi gitu, di seluruh Indonesia mungkin siapapun meskipun bukan jamaah kita, kalau kita mengalami guru-guru seperti itu, tolonglah yang sadar kita yang sadar segera mungkin keluar dari situ, sudah tidak benar. Ya itu tadi kata Rasulullah, contohnya apa yang tidak pernah diajarkan dajjal, dan dajjal benci itu Rahman Rohim, cinta, kasih sayang, rukun, dan membuat orang itu satu. Itu tidak pernah diajarkan dajjal, selalu diikat. Jadi anak guru itu saktinya koyo ngono luar biasa, karena Anda memang masuk dalam pekarangannya. Dalam pekarangannya ya, sampai masuk kepada bentengnya gitu ya. Di sana ada tanduran semangka, melon, dan jambu. Nah, adapun yang dilihat ya 3 tanduran itu, nggak pernah Anda melihat itu tanduran durian lagi, nggak pernah. Maksudnya begini, kalau Anda dimasuki sesuatu hal di otak kita ini tentang kematian, tentang kualat nanti ya, linknya ya di situ, nanti akan berlaku hukum itu kepada murid-muridnya. Jadi karena itu sudah dimasuki mindset, hingga kalau kita itu dosa sedikit aja, membangkang sedikit akan kena, karena kita masuk dalam kebunnya. Arwah yo itu tok buah itu. Jadi tidak sakti-sakti sih orang guru gitu itu. Kita itu takut itu sama Allah, jangan sama orang. Selagi sama orang, biarpun itu sakral seperti apa, hanya tahapnya itu menghormati, tidak ditakuti. Takut itu sama Allah. Jangan sama guru gitu, dan tidak ada jamaahnya perempuan itu harus tidur dengan dia, itu juga resmi, itu untuk menyalurkan ilmunya, itu bohong semua. Konteksnya kurikulum adat itu ya, kalau tidak merusak pada tatanan dan aturan, itu kurikulum adat yang resmi. Umpama orang aneh-aneh adat itu ada di dunia ini, tetapi tidak merubah dan merusak konteks aturan, akidah. Enggak lah. Jadi jangan percaya kalau ada guru, istrimu harus begini, terus kamu ada yang di Jakarta, saya nggak mau sebut namanya itu, sampai artis-artis marah, gebrak-gebrak meja itu. Ya karena apa ya? Karena itu tadi. Karena gurunya sakral, terus istrimu harus sama aku semalam itu jangan sampai percaya, meskipun dia itu didamping situ melekat 1000 sekalipun, jutaan, itu nggak usah percaya gitu. Nggak ada yang sakral kalau merubah adat dan tatanan itu, suul adab itu namanya, itu nggak ada. Harus dengan cara lain.
nggak mesti harus dengan begitu, nggak mesti harus merusak adat istiadat ataupun merusak asusila. Jadi kalau ada yang merusak begitu tuh, janganlah hindari siapapun, itu keponakan Anda, anak kita, ataupun saudara-saudara kita kalau masuk aliran gitu dilarang. Karena beberapa kali ini orang yang belum pernah jadi jamaah kita, yang mau jadi jamaah kita, saya hitungi ada 11 yang kemarin itu ada seorang ibu-ibu. Yang mana ceritanya hampir sama, dia berguru keliru. Gurunya itu begitu-begitu. Ini mudah-mudahan seluruh Indonesia mendengar deh. Sebagai landasan supaya tidak tersesat lagi. Nggak ada orang yang begitu sakti, gue gak ngarah mandi, Pak. Nggak ada orang sakti, karena memang dia kesaktiannya bisa mempertontonkan itu cuma ilmu debu saja. Ada orang yang tanya dia bisa begini, dia begini, begini, oh Gus Santo bisa hebat lagi itu kalau tak tunjukkan itu ilmu itu. Tapi ilmu itu buat meden-medeni muridnya supaya taat. Sing lanang iku nak wis taat do dijaluki duwite. Engko nak sing duwe bocor rada melek sithik ngono do dijaluk ngono kuwi. Itu kalau ada guru gitu segera mungkin tinggalkan itu. Itu penganut dajjal. Bukan Al-Mahdi, Imam Mahdi, bukan dari Rasulullah. Itu meskipun yang diutarakan itu Kanjeng Nabi, Rasul. Enggak ada gitu. Demi Allah enggak ada. Gus Anton bersaksi dunia akhirat. Sak jadab-jadab itu tidak seperti itu. Jadab itu tidak ada seperti itu. Ada waliullah masih jadab nggak seperti itu. Nggak pernah jalur ini. Oh, ada lagi yang ngomong, saya minta ini jerone, apalagi jerone ini apa? Tidak pernah ada yang seperti itu. Siapa saja yang bukan jamaah sini, saudara-saudara Muslim kita yang di sana yang lagi terjebak nggak bisa keluar. Segera mungkin sadar mana takut sama orang itu atau takut dengan Allah. Kalau takut dengan Allah itu Allah cuma ngajarin Rahman Rahim, kasih sayang. Yang ngajarnya berdurasi Rahman Rahim, selalu dikangenin Pak, selalu dia harap-harapkan. Jangan Pak, satu modusnya kalau dia minta-minta duit, jangan. Allah akan jatah sendiri kok kepada mursyid tersebut, kepada itu. Rezekinya itu akan didatar sendiri. Tidak usah kita minta, Allah tahu kebutuhan. Karena Allah yang bertanggung jawab, Allah yang dudukkan saya, Allah yang bertanggung jawab. Yang kedua, terus ya itu tadi, kadang ada istri kita hati-hati, mudah-mudahan nggak terjadi pada kita semua ya. Nah itu dihindari. Guru gitu nggak bener, itu penganut dajjal. Penganut dajjal. Jadi banyak sekali Pak. Saudara-saudara kita yang kalau curhatan sama saya itu begitu, yang belum ketemu kita, yang belum jadi jamaah kita itu. Katanya harus dinikahi dengan dia, bisanya dapat ilmu itu harus menikah, harus berapa itu fotonya sampai kasihan deh, kasihan. Kepada ibu-ibu yang kemarin curhat ke saya atau siapa saja yang memang dapatkan guru seperti itu, keluar aja. Yang katanya orangnya nomor satu, tantang aja sudah nggak apa-apa nih sama Gus Santo, tak apa-apa bahas santet-santet tentu. Yang penting saya ini memberikan petunjuk yang baik-baik gitu. Nggak ada orang mandi-mandinya begitu tuh. Orang yang mandi itu orang yang kurang si Rahman, kasih sayang, saling mendoakan, rukun antar jamaah gitu. Itu Pak, itu jangan kita ini kan fenomena sekarang ini lagi merebak. Nggak tahu dukun, nggak tahu kiai itu ya. Saya nggak tahu lah. Pokoknya orang-orang yang disebut guru sedang melalang buana sekarang ini memanfaatkan jabatannya sebagai guru yang disamina watoknai sama murid-muridnya, dia menyalahgunakan itu hingga muridnya dibikin bego semua. Nah, yang tadinya cerdas jadi bego, kasihan kok. Profesor aja bisa bego kok sama orang seperti begitu. Itu kasihan. Yang jelas saya nasihatkan, kita orang bodoh atau orang yang sedang-sedang saja atau orang yang cerdas pintar sekalipun bisa bego menghadapi orang seperti itu. Makanya harus sadar, waspada bahwasanya ajaran Rasulullah itu satu, durasinya Bismillahirrahmanirrahim, durasi Rahman Rahim. Orang yang masih benar memegang Rahman Rahim itu kadang-kadang juga masih kena fitnah. Ya malah orang-orang yang berdurasi begitu itu tertutup dari fitnah tuh banyak itu.
paranormal, ulama-ulama yang memang dipegang oleh orang artis-artis tuh banyak yang itu. Nggak tak sebutkan lah, situ semua kan tahu beritanya masing-masing. Di sinilah kita harus sadar, nggak ada orang digdoyo kalau dia itu bongkar adat istiadat atau bongkar syariat. Nah, yang sul adab itu tidak ada orang sakti yang seperti itu. Jadab itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk dipakaikan ke orang lain. Makanya ini diceritakan untuk jamaah semua kepada saudara-saudaranya, keponakan, atau anak-anak kita. Kalau mau ngaji itu durasinya harus Ramadan. Sang guru itu perbedaannya bisa dirasakan di hati satu, enggak terus meden-medeni, menakut-nakuti muridnya. Itu kalau ada guru seperti itu ngapain sih dipercaya? Enggak ada, bohong. Itu semua itu durasi Dajjal. Saya katakan berapa kali Dajjal itu. Makanya Dajjal itu tak pernah, kata Rasulullah, yang diajarkan itu adalah Rahman Rahim. Dia tak pernah mengajarkan Rahman Rahim itu Dajjal. Jadi begitu, yang sadar. Bagi yang tak bisa keluar, dia ingin keluar, beri asumsi di dalam diri Anda itu keberanian untuk bisa keluar. Ambil keputusan. Karena Anda sudah keliru, takut dengan orang itu akan jauh dari rahmat Allah. Anda sendiri sedang melakukan kesyirikan di sana. Sedang ngawulo kepada pengikut Dajjal, belum Dajjal yang asli. Monggo bagi kemarin yang curhat dengan saya, kasihan kalau memang dia nggak ada duit, kita semua akan beri untuk bisa dia keluar dari sana. Sebataslah kita tahu itu dimanfaatkan atau tidak, wallahu a'lam urusan Allah. Sejauh kita mampu, baik tenaga maupun materi, kita tetap bantu untuk bisa saudara-saudara kita keluar dari hubungan jerat-jerat setan ya. Ya nggak ada lah, cari ulama-ulama yang sahdu aja, banyak kok. Cak Nun kita lihat sahdu juga, Gus Baha juga sahdu, siapa lagi tuh banyak kok. Buya Yahya juga, Buya Sakur juga, cari yang sadu-sadu deh. Di tempat kalian masing-masing itu ada kok. Jangan cari yang Ninorowedi, ku nak ahli bagi enggak apa-apa Ninorowedi terus membuat tata aturan syariat itu bejat semua, terbongkar. Mestinya yang kau pertahankan ku anfusikum walaikum naro. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka ya. Kadang diminta orang begitu, kenapa istri kita dikasihkan? Nggak boleh, dijaga. Emang guru cuman dia kok, kalau dia ada, kalau dia tuh aneh-aneh begitu. Banyak kok guru, di atas langit masih ada langit kok, cari yang baik. Keluar gak paten gitu, cari yang lain. Kalau memang sampai harkat martabatmu itu dikoyak-koyak, itu sudah tidak benar. Mestinya harus dibangun dengan cara kebaikan. Sing wis rukun ambek suami istri itu harus dibangun, diingatkan supaya tambah rukun, nggak tambah dikoyak-koyak. Itu cirinya itu ajaran setan. Makanya sudah dikunci oleh Rasulullah dengan syariat. Dari hukum hakikat itu dikunci dengan syariat. Dengan syariat itu supaya nggak dikoyak-koyak lagi oleh hakikat yang nggak karu-karuan itu. Makanya dikunci sama Rasulullah itu lewat syariat itu. Bagi yang punya istri dipertahankan, karena itu martabat seorang laki-laki itu, anak dijaga, istri dijaga. Jangan mau dikoyak-koyak martabatmu, itu nggak boleh, itu jihad itu. Nggak boleh, apalagi nemoni orang-orang yang begitu harus ngisi ilmunya dengan begitu. Enggak, nah kita bukan orang bodoh, ulul albab. Akan dilaknat orang mukmin yang tidak menggunakan akal dan pikiran dalam mencerna ayat-ayatku. Bahkan kita dilaknat loh, karepe golek ilmu tapi kita tidak pakai akal dan pikiran, dilaknat sama Allah nanti. Nah harusnya itu tadi. Jadi supaya ya kalau mau kasihan itu jangan yang lain, kasihan pada dirimu sendiri. Gitu. Monggo nyantai aja, saya nggak tegang-tegang kan. Santai saja. Jadi begitu, syariat itu dibentukkan itu paling hebat oleh Rasulullah. Setelah Rasulullah kekuatan apapun kita ini kalau tidak berlandaskan syariat jadi keliru. Terus apa yang harus kita hakikati kalau syariat kita nggak dipakai? Demikian guru-guru kalau dia tidak menjelaskan tentang sisi syariat, biar itu guru hakikat yang hebat sekalipun,
tetap aja itu masih cacat. Jadi syariat itu tidak boleh ditinggalkan, tapi pun juga tidak boleh disakralkan teman-temanan kalau kita tidak mengerti intisari syariat hakikatnya. Karena kita sesungguhnya masih ada celah. Syariat itu bagaikan pohon, Pak. Pohon yang kalau hakikat itu bagaikan tanah, pohon yang menancap di tanah. Sampai nggawa pohon kurma, syariat yang dari Arab sana dibawa ke sini tanpa dincep nang di tanah itu bisa subur enggak? Nah, kan Pak. Kau bersyariat tanpa ngerti hakikatnya tanah Jawa sini. Nggak bisa. Biarpun itu pohon dari Arab sekalipun, Turki sekalipun, kalau datang di tanah Jawa harus mancep nang tanahnya tanah Jawa. Biarpun kon bersyariat kaya apa Rasulullah nek gak ngerti ilmune Jawa juga percuma kan. Orang ngerti anggoro kasih juga percuma padha karo syariatmu itu, pohonmu itu gak dincepno lemahe tanah Jawa. Palingan kurma itu akan berbuah sekali toh, itu pun dari hasil tanaman yang ada di Arab. Dipindah di sini nggak toncepno nang lemah, nggak akan berbuah lagi. Orang yang bersyariat dia meninggalkan tradisi seperti ini nggak akan bisa berkembang, dan selalu dari dulu itu Yahmin Yumuluan. Oke, paham loh. Masih tanduran opo ae masih teko Turki, teko Eropa, teko opo nek dipindah nang kene kudu mancep nang tanah Jawa baru subur. Gak peduli ilmu Arab, ilmu jal-jalut nek nang kene kudu ngerti tradisi kene, selamatan ngene iki. Baru iso subur kok, baru iso menghidupkan itu ilmu. Wis gak peduli. Iku tadabure iki mau. Masuk nang Kalimantan kudu dicepke nang Kalimantan. Masuk nang Sulawesi ya begini. Di situ kita hormati. Baru itu pohon kurma bisa tumbuh di mana-mana. Artinya apa? Syariat itu bisa berkembang kemana-mana. Dulu Kanjeng Sunan baik Sunan Bonang sampai disebut Bonang itu karena siarnya pakai bonang. Biarpun dari Arab sana pun siarnya pun pakai bonang. Tradisi sini ngecepno nang kene, Pak. Masih Sunan Kalijogo apalagi Sunan Muria. Semua para wali membawa hidayah syariat didatangkan di tanah Jawa juga atas tradisi tanah Jawa. Dicepno pohon iku nang kene jadi subur. Begitu paham nggih? Dari anak-anak. Sama. Ada orang nyanyi, ada orang pidato, kamu ikuti aja dengan bunyimu, sama enggak? Sama. Suaranya kamu ikuti habis ini secara sepersekian detik mesti sama. Saya ngomong ini lo rasakan aja, sama. Karena sepersekian detik itu namanya gurgi. Beda kolbu. Mampu merasakan segala rasa. Umpama bahasa tubuh, dia mampu itu kolbu. Beda kubah. Sanubari. Namanya ada kulbi sanubar, sir sanubar. Sanubari mampu mengartikan semua konteks kehidupan, baik itu bahasa keadaan, bahasa resah, bahasa apapun. Hingga kadang kita melarang anak pergi karena nggak tahu sesuatu hal yang penting. Nah itu kulbahan. Ojo lu ngomong, nanti kok gak enak. Tapi kita nggak tahu apakah terjadi apa nanti, kita nggak tahu. Itu namanya kulbahan. Sifatnya kadang dia ngomong tanpa kita kehendaki. Kadang kita zikir itu dia berhenti tanpa dikehendaki. Kadang kita ngomong itu pilu-pilu tanpa kita kehendaki, itu sifatnya. Dia sebetulnya ingin memberhentikan dirimu ngomong. Kadang dia mood ataupun dia cerdas tanpa kita kehendaki. Ada sesuatu kulbaha yang mengendalikan. Itu kulbaha. Lah kalau kulbahanya rusak ya seperti guru-guru itu. Iya. Wis ngono aja kon iku rada apes.
Soalnya sih diincer duwite. Nek arek wedok, wah apesmu bakal ilang. Kowe kok ketemu jodoh kowe elek meneh. Tapi ya, nah, kowe ketemu jodoh, iki ono, aku tau ngrungokno iki. Ini ketemu jodoh. Jodohmu sing iki elek. Jadi awakmu nek ketemu jodoh sing apik, kowe kudu nglewati perkawinan 1 kali lagi. Lah ya apa? Lah aku lo kenali kali niki, oh tetep bejat. Karena kamu harus melewati 2 perkawinan sekali lagi. Nah terus pipun kula pun ketepang ngene iki. Ayo kudu karo aku dhisik. Modus cak. Nek ono ngono iku modus. Gak ono. Modus disarati. Kowe harus melewati 1 perkawinan lagi gitu. Oh iki nek karo wedok iku ngono deh. Mergane wong wedoke rada kinyis. Iki deh. Ngono baru kono kenal lo pacare, oh ini calon suami saya ngono. Lah piye supaya iso ngicipi? Ya iki mau rusak. Ngomong aku ndelok iku awakmu ngene, iku kulbahane rusak. Ciri-ciri nak kulbahane rusak iku ngono kuwi. Iku cirine. Ono meneh ya. Jamaah aku seneng kono. Wong nyuwuk iku kudu nganggo sebulan. Pokoke nak ngono sebulan. Iku iso loro. Nek awakmu nduk ora iso disebut to. Kudu di piye ngono. Tak bocor lho ben gak ono modus. Nggih. Kok iso nglakoni ngono iku? Didawoni. Coba jabu. Oh, aku ngrungokno. Wah, aku iku kadang-kadang nek nang paranormal iku sok nyamar kok ngontrolke. Kaya kok ngono lah. Ki, aja sebutane ki sapa ngono lho lali aku. Lah pripun iki? Ya kudu ngene lho. Ora iso. Iki mari ngene iku hitungane sakmene ketik bupati. Aduh, aku yo ngono. Adekku jagre. Aseme ngene guru tok guru. Iku modus lah ngono iku. Ya kedua yo ngono. Iki ngene lho. Dadi iki bener kowe jodoh ambek iki, tapi ono kendala terus. Ora iso karena kowe tak delok nang ngene lawange iku bojone iku sadurunge karep yo ono meneh. Lah iki kok teko iki dadi apik, tapi nek kon kawin langsung ambek iki bejat iki. Iki kok bejat wong lanang paling kowe mesti repot ngono. Tapi carane ya kowe kudu disalati masih sepisan jare. Jangkrik. Ada ono wong sing ngono kuwi. Makanya tak bocor nang kabeh ben seluruh Indonesia iku. Ku nak arep ono wong paranormal ngono apa kiai ngono iku eling Gus Santo. Modus jare Gus Santo. Modus. Ada di Benowo aja juga ada kok. Ada di Benowo. Saya pernah nyelamatin anak itu begitu telepon saya berangkat naik sepeda motor tak selamatin itu orang Benowo. Ayo pulang. Bener tak selamat ini mampir. Ya jamaah kita, aku gak mau nyebut. Jamaah kita kenal apa? Ramah. Daerah Benowo podo mengantine ono. Oke ya. Ada ya. Waduh. Sampeyan perempuan mek sampeyan kok langsung. Konangan ya. Konangan ya. Gimana rusak? Enak.
Tak follow itu. Sesuai. Ya. Kasihan itu orang-orang yang begitu. Mereka itu kadang datang kepada seorang guru ingin cari pengayoman, yang perlu diingat, ingin cari jalan keluar, terus ingin cari ketenangan. Akhirnya masuk malah dari masalah. Tak no. Dua orang kan Bisa. Kasihan. Harus kita kalau tahu begitu berjuang untuk membebaskan. Ya harus dilaporkan, harus digomentolo. Nah gak ngono gak resik itu perbuatan begitu. Tercemar guru-guru yang baik-baik, tercemar. Harus dilaporkan. Guru juga begitu. Ini si wakeh. Kulo tak nembok. Oh dijawab Pak Sri. Boten klintu jari. Ini ada bahasa ngomong boten yang video. Kelamaan kok. Betul bujuku nang. Ya utama itu tadi kan kalau dibahas globalnya akhlak, ngaji akhlak. Kalau jadi panutan akhlaknya juga harus jadi panutan. Begitu. Jadi nggak ada celah kalau di sini nggak ada celah. Wes tak omong kabeh kalau ada celah. Kalau modus itu memang yang kamu suka ya suka, jangan buat macam orang. Itulah konsep ngaji tepo seliro. Sing apik loro, sing elek loro. Ibadah itu aja nanti seliro, aja ngukur seliro. Pakailah tepo seliro atau mulat seliro. Itu ajaran Kanjeng Sunan Kalijogo. Tepo seliro iso ngrasake rasane liyan. Nah, makanya nak wong nang ngaji itu kan orang itu kan ingin cari pengayoman, perlindungan, kawruh. Nah, mulat sariro bisa introspeksi diri atau introspeksi ingsun, mawas diri dan mawas ingsun. Nah itu namanya mulat sariro. Jadi kamu tahu sangkan paraning dumantimu dewe iku mulat sariro. Hingga kalau tahu itu manusia itu tidak akan berbuat semena-mena. Kalau kita tahu asal muasalnya begitu, rasa takut itu ada, rasa pembalasan itu pasti ada. Pasti ada. Lepas dari hukum satu, pasti kamu akan masuk kepada hukum yang lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Hari ini mungkin nggak bisa sampai pagi karena sawape wis mudhun. Paling jam 1 wis kita ambil mudhun nanti. Ya apa? Kebetulan sampun kula pesen ke satu makan pagi. Baik, kan
Gus Antun itu sulit untuk dirancang Bang. Siapa dapat dipesan gini? Makanya Terus itu. jam 10 juga pesen lagi. Sego jagung dan sambel. Ayo, ya apa ini? Kasihan sing. Ya nggak apa-apa kalau ada yang di sini nggak apa-apa. Dan nanti kalau kita mau di sini lama juga nggak apa-apa. Mana sama pebis mudun kan ya wis ngomong wis mudun mungkin kalau mau ada yang pulang besok ada kegiatan kayak apa monggo kan gitu loh. Nah, nang Asmoro Kondi. Mbak Geseng enak. Ayo cangkukan di sana. Masuk Pak Mbak Eko. Geseng gini enak. Asmoro Kondi juga enak. Mantap. setengah 6 Dikirim 50 bungkus. Dikirim ke panti asuhan. Dikirim ke panti asuhan. Kalau enggak Iya, tidak apa-apa. Berkah itu semua. Berkahnya sama bos ya. Berkahnya sama. Berkahnya sama, berkah. Suara kalau ditaruh segitu keluar. Ya sini jauh. Sekolah dari sini jauh. sering lo dilakukan mengurangi rasa panjenengan itu kan ada unek-unek yang gak pengen kalau simpan kan dengan adanya panjenengan saat ini sudah booming sudah lebih tenar meskipun booming itu banyak yang mengenal dengan adanya angkutan banyak yang sering foto dengan sampean itu kan amin tidak mengurangi rasa hormat dan jamaah sedanten ada yang berpikiran baik dan ada yang berpikiran tidak baik. Tidaknya ada sempat saya dengar itu dengan adanya foto dengan panjenengan mencari keuntungan di situ. Namanya saya menipu kalau bisa. Punten panjenengan Ada dengar juga. share di YouTube supaya seakan-akan kok Gus Anton sing Betul. jalu. Gus Anton kok sing jalu. Padahal dia sendiri yang mencari keuntungan dengan foto panjenengan. Itu yang Bagus itu dibuka, lupa terus aku. Makanya kalau ini kan, apa nanti sampean? Itu ngambil keuntungan juga itu. Ngambil kesempatan itu. kalah menang kiri. Ya karena mendasarannya Iya. Mbak Yuni ini teman saya sekolah. Mbak Yuni dia itu. Jadi itu otomatis Mbak Yuni, jadi dia jaga pasti bener ini masalahnya. Kalau lagi nek kiai. Jadi ngapunten Iya, iya. mengurangi rasa hormat panjenengan supados nanti yang jamaah-jamaah karena jamaah Gus niki wonten yang lama nggih. Ada yang lama dan tanpa ada panjenengan, ada Iya. suaranya tok. Ada yang itu, terus ada yang sekarang lagi bom itu dan adanya yang supaya nanti yang mengikuti yang terbaru ini nggak ketipu Iya. karena saya mencari data-data maupun itu kalau persanakan untuk ada panjangan mari tugas mulai sekiranya di sini guru itu sih Iya, betul. tercemar ternyata di situ dalam waktu wonten sing ngene ora sing alasane ngedol keris regane pirang juta kan wonten aku tanganane Gus dino rong dino ngapunten lho nggih Iya, bener. sedikit kok bika para mek foto kaligus mari mek dinten rong dinten mari wonten wani Iya. kalau ngaten terus kata masih banyak mboten kok bongkar kabeh dan itu perlu disebutaken tentang YouTube seakan-akan setelah mau ending panjenengan ngendikan jangan pernah saya tidak pernah menyuruh siapapun ngoten mawon. Iya. Sampai loh. Tidak pernah menyuruh siapapun untuk meminta uang. Dalam arti seakan-akan Iya. atas nama panjenengan aku kongon Gus. Nah, nek jamaah lek kangen Gus, sinten sing wantun? Nggih pasti nggih maringi. Wajib itu. Gus, saya setuju. Waduh panjenengan kok. Alhamdulillah loh. Subhanallah Mas Kulun.
Minggu mana? Itu kita gini. Niki sidake saya ngeman panjenengan, nama panjenengan, dan ngeman jamaah semua. Akhirnya jamaah semua ini sudah ketipu diem. Kecuali jamaahnya sudah ketipu berani ngomong terus takut kan betul mantun. Iya. Karena dia takut digalegus, bukan galegus. Mendingan tiap ngapun tentu suwun menjaga nama baik panjenengan. Setelah mau habis, mau selesai panjenengan untuk berikut. Saya tidak pernah meminta apapun. Kali akhirnya di luar ini banyak wacana-wacana. Oh, Gus Anton ada ngomong niki. Hanya berbekal foto kali panjenengan. Sampai profesi terus mau ketemu niki. Foto selesai ketemu niki. Wah, ini bahaya nih Gus. Baten lagi. Bukan gimana aku. Bakso ini sih ono. Bakso sampun, soto sampun. Niku mawon niku suwun. Kula boten pengurangan rasa panjenengan kali jamaah-jamaah sedanten. Baroso jamaah-jamaah ning mboten korban. Iya. Kecuali benten malih lek induksi kali panjenengan, kalau induksi kali panjenengan kan mesti masalah goib dalam arti dawuh goib itu kan berbeda. Jadi kali permainannya yang ingin mendekat mencari keuntungan dari panjenengan di kemauan. Kopi dah. Menurut kata. Kopinya kurang-kurang tak perlu kuat. Mikrofon nih Pak kopi. Masuk Mas Agus. Masuk. Nggih. Si Bayan iki kan Saya disebut bahwa disebut. Pak Dukur lho. Ya berarti. Boten guyon. Pagi. Wah, udah kayak kompor. Khusus minggu ini jenengan baksonya tutup Mas. Ngono ya? Tenang. Lo parane Kediri. Lo jalan Kediri. Kerasan jalan Kediri. Kan ngono, Pak. Dene kan marane nek Kediri tak tinggal mulai to ya. Lesu deh. Bot, mati mulai pindah mulai ke Kediri. Yo. Nggih. Tekan rondo. Apa diri fitness sing gede weteng iki. Kayak melayu Gus. Lah iya. Katanya Mas Agus yang itu cantik-cantik Gus, enggak pulang-pulang. Rambutnya pirang-pirang. Tapi dia senenge mek ndelok to. Rodo rinci. Masih cilik kok iki ciri. Yang ciri wong kula angkat sedanten. Tenang salah dokter. Pengen mirip Kak. Di Mbak Sri loh, kamen ngomong. Soalnya guyune kan iki kan. Kawin aku Gus kesuwen Gus. Ini opo? Streaming enak ora? Apane? Asli sak kabul kan? Asli kabul. Lo jeruk iki lo sidok, mas kawine lho. Kamu aku gak rame nih. Kawine karo aku. Lampu hijau, kira apa tuh kawin udah sampai lampu hijau dari ngawur. Juga apa boleh kan nolak. Ya lampu. Wes angel, angel. Tunggali Pak Jek emang angel. Gak tembus, jalannya buntu. Kata ketril lah Pak Jek. Adanya tanggul. Lu tanggul kan. Mana tiang yang mlebu. Putar balik susah. Maju mundur. Tanggul. Ini mriki meniku pondok
langitan. Mlebu balik mana? Kalau muter-muter wae. Kira ada kalangan